Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sempat hadir bersama-sama di kelas kita ini dalam rangka melanjutkan materi sosiologi kita, lanjutan daripada pertemuan minggu yang lalu. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin tanya siapa teman kalian yang belum hadir ini? Kayaknya masih ada yang kosong. Semua ya? sudah semua, Pak. Ada satu. Safia, Ibu Pak. Ekin. Sapia belum hadir ya? Ya. Ada informasi berita? Izin, Sementara belum ada info, izin, Pak. izin. Oh, Masih di jalan, oke. Ada izin. Oke. Kita lanjut saja ke materi ya. Kita sambil menunggu teman kita yang terlambat itu. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Orang tua bagaimana? Alhamdulillah Pak sehat. sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat juga, Pak. Amin. Iya. Saya mau tanya kepada Haswati, kalau di rumah pulang sekolah apa kegiatannya, Haswati? Tidur, makan, tidur, Tidak tidur siang. Iya, tidak bantu orang tua. Bantu orang tua, Pak, kalau sore. Iya. Kalau yang laki-laki nih, Irwan ini apa kegiatannya di rumah kalau pulang sekolah? Biasa, Pak, bantu orang tua, Pak. Kebetulan orang tua saya menjual, Pak. Dagang. Alhamdulillah. Jadi saya ikut Iya, membantu iya. dulu. Kadang makanya, Pak, kalau bisa ke sekolah agak lambat biasanya, Pak. Iya. Nah, itu tidak salah membantu orang tua, salah satu kewajiban sebagai anak, tapi jangan sampai kegiatan di luar itu mengganggu tugas pokok kamu sebagai siswa ya. Oke, Iya, Pak. sebelum kita masuk materi, Pak Rahman sudah hadir? Halo, Pak Hadir, Rahman. Pak, hadir. Coba pimpin doa dulu sebelum belajar, Pak Rahman ini. Teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita. Doa yang sebawa ini adalah doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Allahumma fahkinni fiddin wa alim at-tanwil. Sekian doa yang pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan niat kita yang hadir di sekolah pada pagi hari ini bernilai sisi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan masuk materi tentang konflik sosial. Namun sebelum kita masuk pada materi pokok tentang konflik sosial, mungkin ada siswa atau siswi yang membawakan dulu speaking supaya kita semakin semangat mengikuti pembelajaran ini atau sebagai motivasi lah. Mungkin Saya, Pak. Iya, silakan. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Oke. Sebelum Terima kasih, kita ya. belajar, kita ice breaking dulu. Jadi tolong teman-teman perhatikan, kalau kita hari ini ice breaking-nya adalah tepuk pagi, siang, malam. Jadi kalau saya mengatakan tepuk pagi, itu 1 kali. Ya, kalau saya katakan tepuk siang, berarti 2 kali. Ya, kalau Iya. tepuk malam, itu tidak sampai. Tidak bunyi. Ya, jadi tidak bunyi. Jadi misalnya Iya. tepuk pagi, siang, malam. Nah, berarti teman-teman kalau saya katakan malam kemudian ada yang tepuk berbunyi, Bunyi. berarti teman-teman belum konsentrasi. Boleh? Oke, belum konsentrasi ya. Perlu diberi sanksi itu. Oke. Siap, kita mulai teman-teman ya. Iya.
Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Ya, tepuk siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, saya rasa konsentrasi semua Pak Guru. Sekian, terima Ya, kasih. oke, kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semangat, tetap semangat ya, meskipun dalam suasana Semangat, pandemi ini bahwa belajar Ini itu sudah semangat. kapan saja, di mana saja. Jadi tidak apa masalah corona itu tidak membatasi kita untuk beraktivitas sebagai siswa. Oke, kita masuk pada materi tentang konflik sosial. Materi kita pagi ini adalah konflik sosial. Sebelum kita masuk kepada materi konflik sosial, perlu Bapak jelaskan kalau kita sekarang ini berada pada kurikulum pembelajar ya, pembelajar Pancasila ya, jadi beda dengan K13 yang lalu. Jadi apa itu capaian pembelajar itu sebenarnya kalau pada kurikulum yang lama ini itu adalah kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, tapi sekarang istilahnya adalah capaian pembelajaran, tapi pada dasarnya tujuannya adalah sama, cuma yang membedakan kurikulum program pembelajar Pancasila ini dengan yang lalu itu. Kalau yang dulu K13 itu kelas itu dibagi atas 3, kelas 10, 11, 12, tapi sekarang di kurikulum pembelajar Pancasila ini istilahnya fase. Jadi pada kelas 2 kalian ini adalah fase F. Kalau kelas 10 adik kelas kalian itu adalah fase E. Apa tujuan pembelajaran dari materi konflik sosial ini? Pertama, kalian itu mampu mendeskripsikan konsep konflik sosial, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab dan ragam konflik sosial dalam masyarakat. 3, mengkomunikasikan ringkasan hasil telah identifikasi ragam konflik dalam masyarakat. Jadi anak-anak sekalian, hendaknya dalam mempelajari suatu materi, kita harus punya tujuan seperti apa yang disampaikan Bapak tadi. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Ini adalah acuan kita agar kita dalam mempelajari suatu konsep tidak terlalu menyimpang dari apa yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi dalam mempelajari materi itu kita tidak usah terlalu jauh keluar dari situ, nanti hanya itu kurang efektif dan efisien. Jadi harus mengacu kepada tujuan apa yang harus disampaikan pada yang kita kuasai dalam materi ini. Kenapa? Karena nanti ujian-ujiannya itu bentuk-bentuk soalnya, guru juga menyusun soal itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi tidak akan keluar dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Supaya kita belajar itu lebih efektif dan efisien, supaya tidak ngambang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita adalah konflik sosial. Nah, di situ konflik sosial ada pengertian, ada bentuk-bentuk konflik, kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya konflik.
Nah, sebelum kita masuk materi yang lebih lanjut, saya mau tanya kepada kalian, pernah nggak dengar itu kata konflik? Kenapa? Iya. Menurut kamu apa itu konflik itu? Konflik itu adalah pertikaian, perkelahian, Perkelahian ya. ya pertikaian, perkelahian antara masyarakat kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, Iya, atau antara individu satu dengan individu yang lainnya. Iya betul sekali ya. Kita berikan Kalau tepuk saya Pak tangan Guru dulu. lain Pak Guru. Bisa bertanya juga Pak Guru. Rahman ini. Ya, Iya, silakan, Pak. Ya, Pak Rahman. Guru. Silakan. Kalau saya bukan Pak Guru, lain pendapat saya Pak Guru. Apa itu? Kalau saya adalah persahabatan antara satu dengan yang lain Pak Guru. Oh, konflik kok persahabatan ya? Ah, itu Ya, juga. saya, Pak Guru. Terima kasih. Ya, jadi saya kira Pak itu. Guru, Iya. Ya, silakan. kalau Iwan. misalnya kayak kita siswa Pak Guru tawuran itu apakah termasuk konflik juga Pak Guru? Tawuran ya. Iya, tawuran. Iya, tawuran itu juga Safia termasuk. Pak Guru, Safia. Oh, Safia, silakan Safia. Coba. Kira-kira kalau contoh konflik itu di daerah kita, kira-kira di bagian mana itu Pak? Oh, kebetulan kita di Palu ya. Iya. Saya kira jawaban kalian ini semua benar, tidak ada yang salah, tergantung tentu punya alasan masing-masing. Rahman tadi katakan bahwa konflik itu persahabatan ya. Katanya tadi begitu, persahabatan. Jadi konflik itu sebenarnya pertentangan. Oh, pertentangan Pak Guru. Oh, Iya, pertentangan. Kalau persahabatan itu, persahabatan bisa juga menyebabkan konflik ya. Ya, Iya. karena persahabatan itu di awal persahabatan tapi di akhir yang konflik. Ya, karena konflik itu bisa terjadi di mana saja. Jangankan kita hidup bersama dengan orang lain, dalam diri sendiri saja kita dalam satu rumah sendiri itu juga ada konflik. Pernahkah kalian itu mengalami kesulitan memilih jurusan masuk sekolah atau lanjut kuliah misalnya? Iya Pak Guru, pernah. Ya, pernah. Pernah Pak Guru. Itu juga konflik itu. Jadi bukan berarti nanti berhubungan dengan orang, tapi dalam diri sendiri kita juga Konflik. ya bisa terjadi konflik. Ya, Berarti bahkan Pak dalam Guru hal- kalau kita beda pendapat dengan orang tua berarti konflik juga ya? ya konflik. Iya, Iya. karena kemarin ketika mau masuk tingkat SMA, Iya, saya maunya masuk di SMK. Cuma orang Iya. tua mengatakan tidak ada Iya. biaya kalau di SMK. nah, iya. Harusnya masuk di SMA saja. Iya. Tuh. Jadi penyebab terjadinya konflik itu banyak sekali karena perbedaan pendapat. Itu juga tadi perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak. Lain maunya orang tua, lain maunya kita. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan konflik? Tentu dengan musyawarah untuk menghasilkan mufakat yang baik. Tapi orang tua dalam memilih jurusan itu juga punya pertimbangan. Tapi sebaiknya kalian itu jangan hanya memilih jurusan karena ikut-ikutan dengan teman. Ya, sesuai memilih jurusan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kita. Jangan memilih karena takut kepada orang tua sehingga kita bisa mengikuti kemauan orang tua, akhirnya berakibat kepada kita sendiri. Kenapa? Karena ada ungkapan mengatakan bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang yang memilih jurusan sesuai profesi yang dia sukai. Jadi kalau umpamanya bertentangan pendapat kita dengan orang tua, sebaiknya kita musyawarahkan secara yang baik. Oke, anak-anakku sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, tapi kalau mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang tadi sampai Ini, tadi Pak apa Guru. tuh konflik? Saya ingin tanya nih Pak Guru. Iya. Silakan, Nak. Ini Pak Guru.
kebetulan saya tinggal di Pengawi, Pak Guru. Iya, Saat masyarakat di sini kan satu rumpun. iya. Kenapa bisa terjadi perkelahian, Pak Guru, ini antara Pengawi dengan ini Duyu ini, Pak Guru? Penyebab terjadi konflik itu banyak sekali. Meskipun satu rumpun, jangankan kita satu rumpun, saudara kembar pun biasa juga terjadi konflik. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sama di dunia ini, yang sama persis meskipun itu saudara kembar, apalagi hanya tetangga. Kenapa? Pada saya kenapa bisa terjadi konflik? Karena yang diperebutkan itu tadi terbatas jumlahnya. Kalau dalam ekonomi, saya biar belajar ekonomi bahwa terjadinya biasanya konflik itu karena memperebutkan sesuatu yang terbatas. Andainya sesuatu yang dibutuhkan itu cukup memadai, cukup jumlahnya, sudah kita damai saja, bagi saja, tidak usah saling berebut, selesai. Nah, itu intinya. Jadi terjadinya konflik itu salah satunya karena apa yang kita ingin raih itu jumlahnya terbatas. Jadi penyebab konflik itu ada juga faktor penyebab konflik, ada perbedaan individu, perbedaan karakter. Seperti apa yang saya katakan tadi itu bahwa kita ini beda-beda, beda selera, ya, beda karakter. Ada yang suka agak cerewet, ada yang pendiam, itu beda, selera juga berbeda. Kayak Sapia itu, Pak. Iya, tapi penyebab konflik itu juga bukan hanya karena perbedaan ya. Senyum Tuti. Jadi penyebab konflik itu, Jody, Pak. perbedaan konflik itu bukan hanya karena perbedaan, tapi justru persamaan tujuan itu bisa juga menyebabkan konflik. Jadi beda tujuan bisa konflik, sama tujuan bisa juga konflik. Ya, contohnya, ada yang bisa berikan contoh bahwa sama tujuan bisa menyebabkan konflik. Kalau beda tujuan itu biasa. Pernah enggak dengar itu kasus di kalangan remaja cinta segitiga? Oh iya, Pak. Berarti suka sama satu orang, tapi karena ingin mendapatkan masing-masing sehingga berkonflik. Iya, jadi tujuannya sama kan? Konflik. Beda tujuan, konflik juga. Jadi sama tujuan juga konflik. Nah, toh, oke, paham? Cara pengendalian konflik ini banyak ya. Ada namanya secara damai, ada namanya secara paksa, ada namanya mediasi, ya itu pakai perantara. Nah, kalau misalnya biasanya kalau di kalangan mahasiswa ada konflik, tawuran, itu biasa cara penyelesaiannya itu secara paksa atau secara tanpa kekerasan. Apa? Ya kalau misalnya ada tawuran, ada demo, ada perkelahian antar kampung, itu bisa diselesaikan secara kekerasan atau secara damai. Bisa dua-duanya, Pak. Kalau saya, Pak Guru, dua-duanya bisa, Pak Guru. Berarti turun aparat itu, Pak. Iya. Berarti diredam karena adanya aparat. Iya. Tapi kan bisa berlangsung kembali, Pak, kalau tidak dimediasi. Iya, mediasi. Jadi mediasi itu perantara. Nah, jadi kalau ada konflik tidak selalu harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Ada pendekatan persuasif. Ya. Pak Guru, begini barangkali. Iya. Coba Rahman. Sebelum ada konflik, kita barangkali aparat atau pemerintah setempat sebaiknya melakukan pencegahan. Kalau saya menurut saya, Pak Guru. Iya. Kalau sudah terjadi konflik, ada susah, Pak Guru. Iya, ada itu nanti dibaca kembali Tumo dulu ya, cara menyelesaikan konflik. Ada persuasif, itu secara damai. Mungkin Rahman pernah ditangkap polisi karena tidak pakai helm. Tidak, Pak. Tabrak orang itu, Pak. Guru. Ya, kan biasanya polisinya tidak langsung tilang, karena kita diperingati dulu, Pak Rahman. Kalau mau ke sekolah pakai helm itu persuasif. Bahkan Bapak ini pernah dulu mau pergi mengajar, kebetulan tiba-tiba lupa pakai itu talinya helm itu, malah dikasih bunga sama polwannya, dikasih bunga. Bukannya langsung ditilang, cuma diingatkan, Pak,
kalau pakai helm yang benar itu persuasif. Jadi selama pendekatan persuasif. Pendekatan secara. Tapi kalau misalnya mengendalikan pelaku bandar narkoba itu sudah harus Bisa 5 menit waktunya Pak Guru. Oke, tinggal 5 menit ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak minta satu orang yang menyimpulkan apa materi yang kita sampaikan tadi. Mungkin Mardi ya. Kesannya ini Mardi ini cerdas dia ini. Ya, cerdas Pak Guru. Iya. Terima kasih Pak Guru. Yang saya dengar tadi bahwa konflik itu adalah pertentangan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain atau antara kelompok dengan kelompok lain. Kemudian cara menyelesaikan konflik itu ada bermacam-macam Pak Guru. Yang saya dengar tadi itu adalah membicarakannya, kemudian ada preventif. Yang kompromi. saya dengar itu Pak Guru. Iya betul. Menghilangkan rasa keegoan. Iya. Oke, saya kira karena waktu kita tinggal beberapa menit kita istirahat. Sebelum Bapak akhiri ini, ada tugas berikutnya, nanti tolong dilihat pada halaman 10 itu tentang bagaimana cara kita menyelesaikan konflik yang ada di daerah kita. Oke, sebelum kita istirahat, siapa lagi yang pimpin doa sebelum pulang? Pak Irwan lagi, Irwan. Tadi Rahman sudah tadi, coba Irwan. Habis waktu. Oke, terima kasih. Iya. Sebelum pulang, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan tidak mudah kita lupakan. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.